Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait filsafat ilmu, hakikat dan relevansinya di tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Aufa Bima Atoya, bisa dipanggil Aufa ataupun Bima, mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah Yogyakarta. Presentasi ini merupakan tugas yang diberikan dosen kami Dr. Muhammad Rizal SHMH. Dan pada kesempatan kali ini mungkin masih ada yang bertanya terkait filsafat ilmu, apakah masih berkorelasi dan ada relevansi di tahun 2026 ini, karena filsafat ini adalah ilmu jadul ya, dikatakan ilmu lawas, ilmu kuno. Apakah masih relevan ketika diterapkan di tahun ini? Mari kita bahas. Hakikat filsafat ilmu adalah upaya kritis dan mendasar untuk memahami sifat, metode, dan batasan ilmu pengetahuan. Mempertanyakan bagaimana suatu pengetahuan didefinisikan, kemudian bagaimana kebenaran diverifikasi, serta menganalisis sumber dasar dan validitas metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Ini keterangan singkat dari filsafat ilmu, hakikat filsafat ilmu. Ada 3 pilar utama dalam filsafat ilmu, yakni 3 pilar utama ini adalah yang pertama ontologi, kemudian ada yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Apa itu? Bahasa yang sangat asing di telinga kita, bukan? Mungkin sebagian besar dari kita belum mengetahui apa itu ontologi, apa itu epistemologi, apa itu aksiologi. Bahkan saya juga baru tahu, karena ini merupakan ilmu baru bagi saya yang sebelumnya saya tidak tahu apa itu. Bahkan saya sendiri bingung, apa sih artinya, apalagi maksudnya. Mari kita pelajari bersama-sama. Kita belajar bersama-sama karena saya juga masih dalam proses belajar pada tahap kali ini. Pertama, di sini kita akan membahas tentang ontologi. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang tahu maksud dari ontologi. Kemarin saya masih berpikir, jangankan maksudnya, artinya, ontologi itu apa, saya juga masih belum tahu. Namun setelah saya pelajari dalam filsafat ilmu ini, diberikan beberapa tulisan untuk dipelajari, akhirnya saya menyimpulkan dan sedikit mengetahui tentang ontologi, bahwa ontologi itu adalah hakikat realitas yang berasal dari bahasa Yunani, bukan bahasa yang lain. Awalnya saya berpikir apakah ini bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno atau bahasa yang lain. Ternyata berasal dari bahasa Yunani, yakni ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Sehingga ontologi adalah menelaah apa hakikat dari sebuah realitas atau objek yang dikaji oleh ilmu. Secara mudahnya, ontologi ini mempelajari tentang keberadaan, ilmu yang mempelajari tentang keberadaan, analisis tentang apakah sesuatu itu ada atau apakah sesuatu itu tidak ada. Dan keberadaan, realitanya terkadang menipu dengan apa yang kita lihat. Keberadaan ini pada hakikatnya ada di dalam alam idea, di dalam pikiran kita. Sebagai contoh, jembatan. Nah, kita bahas dulu tentang jembatan ini. Ketika kita ingin membangun jembatan, tentunya di dalam pikiran kita sudah tahu akan membangun jembatan yang seperti apa. Apakah menggunakan baja, beton bertulang, atau dengan bambu, atau malah jembatan dengan menggunakan tali karmantel misalkan. Banyak sekali yang terfikirkan. Nah, itu tentang keberadaan. Jadi ontologi ini secara mudahnya itu menanyakan tentang apa. Dan realitas
dengan apa yang kita lihat itu terkadang tidak sinkron. Seperti contohnya ketika kita melihat air laut. Yang ada di pikiran kita, air laut warnanya adalah biru. Kemudian kita merealisasikan apa yang ada di alam pikiran kita tadi, datang ke laut, melihat secara langsung, dan ternyata air laut masih berwarna biru. Kemudian pergi ke tengah laut dengan perahu misalkan, dan melihat airnya masih berwarna biru. Setelah mengambil dengan gelas, kita melihat, lah kok warnanya tidak biru. Jadi ketika kita mencari informasi, bisa dengan berbagai sumber, salah satunya indera yang kita miliki. Namun sumber indera ini masih banyak kurangnya, bisa jadi tidak valid. Seperti tadi, indera penglihatan kita melihat keberadaan air laut ini tadi warnanya biru, ternyata bukan biru tapi bening. Nah, jadi kita harus mencari sumber-sumber yang lain juga. Tentang ontologi ini, ilmu yang mempelajari tentang keberadaan ada atau tidaknya. Kita lanjutkan dalam slide selanjutnya, karena ontologi ini sebagai dasar sebelum masuk ke selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu epistemologi. Setelah ontologi, kita akan mempelajari epistemologi, yakni teori pengetahuan. Keduanya sama-sama berasal dari bahasa Yunani, yakni epistem yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Membahas bagaimana cara mendapatkan ilmu dan bagaimana sesuatu itu ada atau cara mewujudkannya. Nah, ini sering kita dengar sebagai metodologi. Metodologi bagaimana cara mewujudkannya. Kalau misalkan kita membahas tadi tentang jembatan dalam ontologi, ontologi itu menanyakan apa itu jembatan, bagaimana adanya jembatan dan tidak adanya, dan epistemologi ini bagaimana cara membuat jembatan itu menjadi ada. Mudahnya seperti itu. Dalam epistemologi, kita menentukan sumber, menentukan metode, menentukan struktur dan validitas bagaimana mendapatkan, termasuk di sini rasionalisme dan empirisme, yaitu logika dan pengalaman. Nah, dalam epistemologi ini kita menganalogikan tadi sebagai jembatan. Ketika ontologi membahas apa itu jembatan, tentang ada tidaknya jembatan, setelah jembatan ini ada dalam hakikat keberadaan, yaitu dalam alam pikiran, kita sudah memiliki ide akan ada jembatan di situ, maka secara epistemologi kita berhak menentukan metodologi cara membangun jembatan tersebut. Dan biasanya dalam epistemologi ini akan banyak sekali perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain, antara satu profesional dengan profesional yang lain dalam menentukan metodologi pembangunan jembatan tadi. Nah, seperti misalkan dalam tempat terpencil yang sulit diakses oleh kren, sulit diakses alat berat, maka akan sulit membangun jembatan dengan metode modern. Jika aksesnya sangat sulit, bisa menggunakan metode tradisional, bergotong royong antar masyarakat. Namun sebaliknya, jika di tempat kota besar dengan populasi yang besar dan juga kendaraan yang berat, ketika kita membangun jembatan, tidak wajar dan tidak layak jika yang kita bangun adalah jembatan kayu dari bambu atau dari anyaman yang kita susun dengan balok-balok kayu yang hanya bisa menopang manusia yang melintas, tidak bisa menopang kendaraan berat bertonton. Nah, disitulah kita menentukan tentang metode, struktur, validitas, dan bagaimana mendapatkan jembatan ini tadi, bagaimana metodenya. Nah, epistemologi ini merupakan teori pengetahuan yang kita gunakan sebagai dasar karya ilmiah. Ketika bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, maka karya tersebut adalah sah. Namun jika sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dipertanyakan nanti. Setelah kita membahas tentang ontologi dan juga epistemologi, maka kita harus membahas pilar selanjutnya, pilar yang ketiga, yakni
aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai, dan juga logos yang artinya adalah ilmu, yaitu mengkaji untuk apa ilmu digunakan, bagaimana kemanfaatan dan kegunaan dari ilmu itu. Jadi aksiologi ini berfokus pada nilai kegunaan. Kemudian aksiologi membahas dimensi etika dan estetika. Selain itu, nilai moral, nilai guna dari sebuah pengetahuan juga dipertimbangkan dalam aksiologi ini. Supaya apa? Memastikan ilmu pengetahuan mengandung maslahat dan manfaat. Kembali pada analogi jembatan yang telah kita bahas, ketika ontologi membahas apa itu jembatan, kemudian epistemologi membahas bagaimana cara membangun jembatan dengan metodologi apa, kemudian aksiologi ini membahas apa nilai dari jembatan tersebut, apa kegunaannya, apa maslahatnya, apa manfaatnya bagi masyarakat. Apakah dia justru menambah kemadharatan atau keburukan, atau justru menambah manfaat, memudahkan masyarakat. Nah, ini dibahas dalam aksiologi. Ya teman-teman, setelah kita bahas tadi tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, kita kembali pada pokok utamanya. Apakah ketiganya berhubungan dan ketiganya masih relevan di tahun 2026 ini? Apakah itu hanya ilmu yang cukup kita kenang saja atau bisa kita terapkan? Dan ternyata masih sangat relevan. Ketiganya pun membentuk satu rantai sistematis yang tak terpisahkan. Yang pertama, kita memerlukan ontologi untuk menemukan objek realitas yang akan kita pelajari. Kedua, kita memerlukan apa itu epistemologi untuk menerapkan metode agar pengetahuan tentang objek tersebut sah dan teruji. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan aksiologi guna memastikan hasil dari pengetahuan tersebut membawa dampak kegunaan positif bagi masyarakat, bagi kita, bagi kehidupan kita. Jadi ketiganya ini tidak bisa terpisahkan. Oke, ketika ontologi membahas tentang tentang sesuatu, kemudian epistemologi membahas tentang bagaimana prosesnya, bagaimana itu bisa terwujudkan, dan aksiologi membahas bagaimana kemanfaatannya. Ketika kita skip salah satu saja, maka akan menjadi trouble, akan menjadi rantai yang terputus. Contohnya, kita hapuskan aksiologi di sini. Maka dalam analogi jembatan tadi, kita memikirkan dengan ontologi, oh jembatannya seperti ini, akan seperti ini, dan sebagainya. Kemudian secara epistemologi kita menentukan akan membangun jembatan yang seperti apa. Namun kita melupakan aksiologi, melupakan nilai kegunaannya. Ini akan menjadi masalah. Misalkan kita membutuhkan jembatan dengan kapasitas 2 mobil yang bisa melintas. Ternyata yang kita bangun dengan anggaran yang sama hanya jembatan yang muat dilewati 1 unit motor atau 1 kerbau. Ini akan menjadi masalah. Kemudian ketika kita men-skip epistemologi, langsung pada ontologi dan aksiologi, kita tidak memikirkan cara proses pembangunannya. Ini akan bermasalah. Dan ketika kita skip yang pertama, kita melupakan ontologi, ini juga akan menjadi masalah. Maka 3 hal ini menjadi rantai yang saling bertaut, sehingga ketiganya harus selalu digunakan untuk menentukan ilmu yang akan kita pelajari. Begitu, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf sebelumnya, karena saya masih dalam proses belajar, sehingga mungkin ada banyak kalimat-kalimat yang saya ucapkan tidak tepat, kurang pantas, atau bahkan kurang pas, meleset. Dengan senang hati saya membuka selapang-lapangnya, membuka diri selapang-lapangnya menerima masukan, kritikan, dan saran. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyimak pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Kepada seluruh audiens, kepada Bapak dosen Dr. Muhammad Rizal, saya berterima kasih sebesar-besarnya atas bimbingannya. Pada kesempatan kali ini saya dapat memaparkan presentasi tersebut.
Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam presentasi ini masih banyak kalimat yang tidak tepat, penggunaan kata yang salah, atau mungkin banyak hal-hal yang lain yang tidak seharusnya ada. Saya dengan senang hati menerima kritik, saran, dan masukan. Silahkan berkenan bisa menghubungi kami melalui email atau langsung di kolom komentar. Insya Allah akan kami respon secepatnya, karena masukan dan kritik akan membangun kami untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.